Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konfigurasi dasar dari iOS router dan switch, termasuk di dalamnya adalah hostname, cara memberikan konfigurasi keamanan sederhana pada line console, line virtual terminal, dan banner. Di sini ada sebuah router kosong yang belum terkonfigurasi sama sekali. Saya akan memberikan nama hostname-nya. Kita masuk dulu ke privilege exec dengan mengetik ini saja di sini. Lalu saya akan memberikan perintah configure terminal. Saya berikan nama dulu untuk hostname-nya. Di sini kita ketik hostname, lalu nama hostname yang Anda inginkan. Perhatikan bahwa di sini perubahan hostname langsung terjadi secara instan. Selanjutnya saya akan memberikan keamanan pada line console. Saya akan memberikan perintah line console 0. Indeksnya hanya ada 0 karena line console hanya ada 1, dimulai dari indeks yang ke 0. Lalu saya berikan password Cisco. Di sini kalimat Cisco adalah passwordnya, dan ini adalah password dasar yang sering dipakai pada praktek-praktek Cisco supaya memudahkan siswa yang belajar mengaktifkannya dengan perintah login. Berikutnya saya akan memberikan password untuk line virtual terminal dengan mengetik line VTY 0 spasi 4. Maksudnya adalah dari line nomor 0 hingga nomor 4. Jadi totalnya ada 5. Setiap kali kita telnet atau SSH masuk itu menggunakan satu line. Menggunakan sebuah router untuk telnet, lompat keluar juga menggunakan satu line virtual terminal, sehingga memberikan password yang sama ke semuanya merupakan langkah yang baik, mengingat kita tidak akan tahu kita akan mengakses ke nomor virtual terminal yang mana. Saya berikan juga passwordnya Cisco. Memberikan password yang sama untuk konsol dan line virtual terminal mungkin bukan merupakan praktek yang paling baik. Namun di sini hanya untuk mencontohkan saja untuk kesederhanaan. Lalu kita aktifkan dengan mengetik login di sini. Oke, dengan demikian ini sudah diamankan. Contoh saya akan keluar. Kita exit. Lalu kita disable. Baik, ini saya minimize. Di situ tidak terlihat bahwa di layar saya menambahkan satu komputer dan sebuah hubungan kabel konsol. Saya akan tarik kabel konsol dari sini ke RS232. Ini adalah kabel serial. Saya akan mencoba mengaksesnya dari komputer karena memang kondisi fisik di lapangan sebenarnya mengakses langsung dari komputer. Kita akses dari terminal. Oke. Ini tampilan yang sama, lalu kita exit. Sekarang saat saya ingin masuk kembali, ketika kita mengetik enter, dia akan meminta saya memasukkan password. Jika kita memasukkan password yang salah di sini, maka dia akan menanyakan kembali passwordnya lagi. Perlu diingat bahwa di sini password tidak akan muncul di layar. Nah, jika kita memasukkan password yang benar, maka barulah muncul. Keamanan untuk berpindah dari user exec ke privilege exec masih belum diamankan.
Maka dari itu kita bisa memberikan keamanan tambahan di situ. Dari emulator ini saya akan mengaksesnya langsung dari router. Mohon diingat kondisinya tidak tersedia akses langsung ke router. Ini hanyalah di emulator yang memudahkan kita memasukkan perintah. Saya akan memberikan password untuk masuk ke dalam privilege exec. Kita ketik configure terminal. Lalu kita ketik enable password class. Enable di sini adalah perintah untuk enable-nya, password adalah untuk enable ini, dan class adalah passwordnya. Class ini merupakan password yang standar digunakan agar memudahkan user. Lalu sekarang sudah diamankan, kemudian saya exit, lalu saya disable. Bisa dilihat bahwa ketika kita mengetik enable, maka dia akan meminta password di sini. Kita isikan passwordnya sesuai dengan yang kita buat sebelumnya, yaitu class. Perlu diketahui bahwa password di sini tidak mengenkripsi. Untuk mengenkripsi kita gunakan perintah secret. Bukti bahwa tidak dienkripsi dapat diketahui saat saya menuliskan show running config. Bisa dilihat di situ ada tulisan enable password class dengan hostname Budi Luhur yang sudah kita konfigurasi tadi. Saya tekan lagi di bawah, ada password line console yang tadi sudah kita setting di sini, yaitu passwordnya Cisco, dan line virtual terminal yang tadi kita berikan password Cisco juga. Jadi siapapun yang bisa mengakses router dan bisa membuka informasi running config atau startup config, maka passwordnya bisa terlihat. Supaya lebih aman, saya akan memberikan perintah secret class. Kita configure terminal, lalu kita ketik enable secret class, lalu saya exit, lalu kita show running config. Di sini bisa dilihat bahwa passwordnya terenkripsi atau tidak bisa dibaca. Tentu saja nanti saya akan menghapus password yang ini. Secret merupakan langkah yang baik dan bijak untuk digunakan sehingga dienkripsi. Baik, selanjutnya adalah memberikan banner. Banner ini hanya untuk memberikan informasi umum. Kita ketik configure terminal. Untuk memberikan banner, kita bisa menuliskan perintah banner mode crash. Lalu kita bisa memberikan pesan di sini. Misalnya di sini saya ingin memberikan pesan router pusat. Lalu diakhiri dengan tanda crash. Lalu enter. Muncullah banner hanya pada saat diakses di awal. Saya coba keluar di sini. Kita ketik N, lalu disable. Setelah itu kita exit. Nah, ketika saya mengetik enter, maka banner akan muncul di sini. Itu banner yang tadi kita buat. Kita juga bisa melihat informasi tentang banner yang tadi kita buat di sini dengan mengetik config.
bisa dilihat bahwa itu tidak dapat diakses dari user execute, harus diakses dari privilege execute. Maka kita ketik enable dulu. Lalu kita baru memberikan perintah show running config. Perhatikan di sini bahwa konfigurasinya dapat terlihat yang tadi sudah saya berikan, termasuk informasi tentang banner di sini. Password untuk line console, password untuk line virtual terminal. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan show startup config. Startup config is not present, berarti belum ada startup config-nya. Ini berarti kalau routernya dimatikan atau terjadi kegagalan listrik, maka konfigurasi kita akan hilang semua. Oleh karena itu, kita akan menyimpannya ke dalam startup config. Ketikkan copy running config spasi startup config. Dengan demikian kita akan menyimpan konfigurasi berjalan ke dalam konfigurasi startup. Kita ketik enter, lalu dia akan menanyakan nama filenya apakah startup config. Jika kita langsung enter, maka dia akan menyimpannya sebagai startup config. Kita klik enter. Baik, dengan demikian saat kita mengetik show startup config, maka isinya akan sama dengan yang ada di running config. Jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi kalian, karena jika tidak, pada saat router di reload atau mengalami kegagalan power, konfigurasi akan hilang semua. Demikian untuk video hari ini. Saya Arifina, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.